Hari ini saudaraku saya akan membagikan satu pesan firman yang berjudul melayani. Little things that change the world. Selama 1 bulan ini saudara, firman di bulan November ini buat saya secara pribadi membuat saya itu berpikir ulang. Firman di bulan November ini saudara buat saya pribadi itu membuat saya merenungkan lagi gitu. Bahwa ternyata esensi dasar kekristenan itu adalah kasih, Pak. Itu sebabnya bahkan sampai di dalam Markus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-29 sampai 31, Yesus tuh ngomong kayak gini. Hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Padahal dua-duanya bicara tentang love. Dengan kata lain saudaraku memang basicnya itu love. Fondasinya, dasarnya, esensinya adalah kasih. Dan antara mengasihi dan melayani ini punya kaitan yang sangat erat. Kalau saya bilang sama saudara, saya mengasihi saudara, how do you see it? Bagaimana saudara bisa melihat? Kasih itu nggak bisa dilihat, kasih itu nggak ada wujudnya sampai dia diwujudkan dalam bentuk tindakan. Melayani adalah kasih yang diwujudkan dalam bentuk tindakan. Itu sebabnya saudara sampai mendengar salah satu bahasa kasih itu adalah an act of serving. Jadi melayani itu adalah kasih saudaraku, tapi dalam wujud tindakan. Itu sebabnya pada saat Tuhan kita, Yesus ngomong, I love you. Dia turun ke dunia ini, dia mati di atas kayu salib, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya enggak dengar kata amin dari tempat ini. Boleh kalau amin yang paling keras tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Waktu dia ngomong I love you, dia tahu, saudara nggak akan tahu. Sampai dia buktikan di atas kayu salib, dia mati buat saudara dan saya. Dari situ dia berkata, this is my love. Bahkan selama dia ada di muka bumi ini ya saudaraku, all he did. Apa yang dia lakukan? Dia melayani. Matius 20 ayat 28 itu sampai ngomong saudaraku. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dari mendoakan orang sakit, sampai dia ngusir setan, semua selama dia ada di muka bumi ini apa yang dia lakukan again and again, dia melayani. Bahkan sampai di satu titik ya saudaraku, saya tuh baca, saya baca ayat itu relate sekali, saya paham gitu. Yesus tuh pernah sampai di satu titik di mana padat sekali jadwal pelayanannya, dia capek. Dia tuh ngomong sama murid-muridnya, udah yuk kita nepi dulu, kita istirahat gitu. Saking dia udah capek saudaraku. Itu pun masih diikuti orang banyak sampai terciptalah kisah, kalau saudara masih ingat, berkumpullah 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak. Mereka ngikuti Yesus. Pertanyaan saya loh Pak, apa yang Yesus lakukan? Dibiarin? Itu kondisinya Yesus sudah capek. Kalau orang Jawa bilang tuh capek pol. Balik lagi ya saudara. Yesus berdiri.
Dia nyampein firman lagi. Dia sembuhin orang sakit. Dia usir setan. All he did, semua yang dia kerjakan, dia berusaha untuk melayani. Bahkan bukan sampai di sana saja, Bu. Itu 5.000 orang ngikutin Yesus sampai malam. Gak ada tempat mereka bisa makan. Dibiarin. Dari sini ya saudara, muncullah kata-kata WWJD. What would Jesus do? Sampai terkenal dengan mujizat 5 roti 2 ikan. Untuk memberi makan 5.000 orang itu. Dia perform satu mujizat 5 roti 2 ikan memberi makan begitu banyak orang. All he did because of love. Semuanya balik-balik kasih. Buat Yesus sekali lagi ya saudaraku, melayani. Itu adalah cara dia menunjukkan kepada saudara, hey, I love you. Boleh nggak sih saya berkata ini saudaraku, doa saya ya. Esensi kekristenan di gereja keluarga Allah dasarnya harus kasih. Dikembalikan lagi. Dasarnya harus kasih. Tapi jujur kalau mau ngomong ya Pak, kita kalau mau jujur ngomong ya. Dimulainya, kitanya harus dipenuhi kasih dulu. Kalau enggak, sekalipun kita ngerti, esensi dasarnya itu kasih. Sekalipun kita ngerti, hukum pertama itu kasih. Mana orang Kristen yang gak ngerti? Semua orang tahu kok, jujur. Hukum kedua kasih, balik-balik lagi kasih. Tapi jujur saudaraku, kalau engkaunya gak penuh, love God, love people itu jadi berat loh, beban loh. Butuh kitanya penuh. Boleh gak sepanjang momen ini ya saudaraku, kita nanti menutup sebentar lagi tanpa terasa ya, sudah tinggal sebulan loh. Kita akan menutup tahun 2023 ini. Yuk, kita ciptakan yuk di tengah-tengah kita. Dikembalikan lagi. Momen ini jadi momen kau bukan hanya ke gereja demi ke gereja. Tapi yuk jadi momen engkau kepenuhan lagi kasihnya Tuhan. Ini jadi momen di mana saya berdoa ya saudaraku. Setiap luka, setiap kekecewaan, setiap kemarahan itu digantikan dengan kasih Tuhan. Hari ini kalau ada orang-orang di tempat ini bahkan sempat engkau kecewa dengan gereja Tuhan. Saya tahu di Jakarta ini ada sangat banyak orang kecewa dengan gereja Tuhan. Kalau mau jujur, saya berjumpa dengan berapa orang ya saudaraku. Ngomong sama saya, pastor ini pertama kalinya saya datang lagi ke gereja. Kenapa? Simple, kecewa. Tapi hari ini saya berdoa ya saudaraku, dari ujung paling belakang sampai ujung paling depan. Kalau toh ada di tempat ini hatimu sempat kecewa, hatimu sempat pahit. Hari ini saya berdoa kasih itu mengalir satu demi satu demi satu. Kalau toh ada yang sempat engkau kecewa, dipulihkan kembali. Kalau ada di sini keluarga-keluarga yang saat ini bahkan engkau duduk samping-sampingan aja nggak bisa gandengan tangan. Saya berdoa ya saudara, momen ini tinggal 1 bulan saudaraku, kita akan menutup 2023. Izinkan kasih itu memenuhi. Sehingga saudara yang namanya love, berapa banyak di sini yang pernah ngalami namanya kasih mula-mula? Boleh lambaikan tangan saudara. Saudara yang sudah berani angkat tangan, saudara tahu apa yang saya katakan? Orang yang ngalami kasih mula-mula ya saudara, nggak ada yang suruh. Tapi apapun tadi saya doa buat satu jemaat saudaraku. Dia dari Solo datang saudara. Saya nggak tahu apakah dia ikut ibadah ini ataukah ibadah yang sebelumnya. Saya ngeliat, saya ketemu dengan anak ini, sayanya pengen nangis. Kenapa? Karena hatinya penuh kasih sama Tuhan. Dia ngomong, pastor saya tinggalnya di Alam Sutra loh. Terus saya bilang, lah kamu kesininya gimana? Saya naik Grab. Kan jauh.
Oh iya pastor, sampai driver yang nganterin saya bilang, ada apa sih di tempat ini kok kamu ke gereja aja mesti jauh-jauh sampai datang ke tempat ini. Orang kalau kasihnya menyala-nyala seperti itu saudaraku. Gak ada yang maksa, siapa yang maksa? Jauh, biayanya mahal, tapi kenapa dia mau? Kasihnya menyala-nyala. Orang yang kasihnya menyala-nyala ya saudara, dia cerita sama saya pastor, saya berdoa. Setiap kali saya naik Grab, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan izinkan aku bisa berbuah. Kasih aku orang untuk aku bisa bersaksi, kata dia. Dan sejak dia doa itu dia cerita, setiap kali karena dia asalnya dari Solo, saudaraku, dia orang Jawa, bahasanya medok, dia bilang. Setiap kali saya naik Grab, ketemunya orang Jawa, kata dia. Dan dia bercerita, sambil saya duduk dari alam sutra sampai di tempat ini saya bersaksi, saya bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Orang kalau kasihnya penuh saudaraku. Love God, love people. Itu jadi ngalir serve God, serve people. Gak berat. Tapi kalau kasihnya kosong, dalamnya kosong, melayani jadi berat. Mengasihi jadi berat. Kenapa? Karena dalam diri kita sendiri lubang. Hari ini setiap lubang itu ditambal. Setiap lubang itu diisi. Masing-masing lubang dipenuhi lagi dengan kasih Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, saya perkatakan api pelayanan dikobarkan kembali atas tempat ini. Api pelayanannya dikobarkan lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Oh yes. Saudara perhatikan ayat ini ngomongnya apa? Biarlah rohmu menyala-nyala. Kalau rohnya padam, disuruh melayani. Buru-buru. Pastor sibuk. Pastor, saudara, sorry. Ada gak orang di Jakarta yang gak sibuk? Senggol kiri kanan, kita semua sibuk. Tapi tahukah saudara, kalau hati mengasihi Tuhannya itu berkobar ya saudaraku. Saya tuh masih ingat, saya tuh kayak orang bodoh saudara. Tiap hari Minggu sampai dimarahin sama mami saya. Dimarahin orang tua, dimarahin guru, dimarahin teman-teman. Kamu tuh hidup kok gereja. Tiap hari Minggu ya saudara udah setor muka. Nata kursi, saudara. Siapa yang nyuruh? Gak ada yang nyuruh. Tapi karena hatinya menyala-nyala. HP-nya berkobar-kobar. Just wanna do something. Boleh gak atas tempat ini ya, di keluarga Allah ini dikembalikan lagi yuk, esensinya yuk. Jangan hanya datang ke gereja. Pastikan kalau kau datang ke gereja kau ketemu Tuhanmu. Pastikan kalau kau duduk di tempat ini penyembahan, orang lain mau apa terserahlah saudaraku. Tapi kau harus ketemu Tuhanmu. Kekristenan gak boleh jadi rutinitas. Kekristenan harus jadi lifestyle. Itu hidupmu. Setiap kali kau datang ngomong sama Tuhan, Tuhan aku gak mau pergi sebelum kau penuhi aku dengan kasih-Mu. Aku butuh kasih-Mu. Aku gak mau kosong. Aku gak mau hidupku kosong. Saudara tahukah kenapa itu sebabnya di luar sana sekarang propaganda yang terus-menerus muncul self love. Familiar gak dengan kata-kata itu saudara? I'm not against it. Yes, sebelum kau mengasihi orang lain kau harus bisa mengasihi dirimu sendiri. Tapi bolehkah saya nyatakan saudaraku kenapa di luar sana propagandanya self love? Karena kasih di luar sudah jadi kering. Bagaimana kalau kasih yang di sini juga kering? Oh come on. Kasihnya yang di sini harus penuh. Kalau di luar kasihnya kosong, saudara bawa kasih. Itu mengalir sampai keluar. Apinya harus menyala. Supaya apa saudaraku? Kalau di luar gelap, apimu menjadi terang di luar sana. Doa saya sejak dari hari ini, roh mengasihi, roh melayani, dikobarkan kembali. Jadi.
terjadi atas kehidupan saudara di tempat ini. Aminnya yang paling keras. Pertanyaannya Pastor, why? Kenapa Pastor? Why? Kenapa melayani? Kenapa? Bolehkah saya katakan, saya bagikan 5 poin saudara. Yang pertama ya saudaraku, melayani adalah teladannya Yesus sendiri. It is the way. Itu adalah jalan yang dipilih Yesus untuk menunjukkan bahwa dia mengasihi saudara. Saya itu baca satu ayat ini ya saudaraku. Ketika saya baca ayat ini ya, saya itu banyak kali saya itu kalau baca Alkitab itu jatuh cinta saudara. Karena buat saya pribadinya Yesus itu kontroversial saudara. Saya tunjukin kepada saudara ya. Kita buka yuk. Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Ayat ini tuh cantik sekali. Ayat ini ngomong gini saudara. Yesus tuh ngomong gini. Dimulai dari dia ngomong gini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Yesus tuh enggak ngomong loh bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Enggak loh. Dia ngomongnya gini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab aku ini memang guru dan Tuhan. Saya ajak saudara memahami ayat ini dari pemahaman kacamata orang di zaman itu ya saudara. Karena agak beda. Kata guru zaman dulu dengan sekarang itu beda. Guru zaman sekarang ya saudara kirim anak saudara sekolah dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau guru zaman dulu enggak begitu saudara. Saudara itu menyebut seseorang guru, engkau tinggal sama orang itu. Engkau hidup bersama dengan orang itu. Apa yang dia lakukan, engkau lakukan. Apa yang dia perintahkan, dia suruh engkau kerjakan. Itu guru. Di ayat ini Yesus ngomong, katamu, aku ini guru. Terus Yesus lanjut ngomong, katamu, aku ini Tuhan. Kata Tuhan di sini ya saudara punya arti Lord, L-O-R-D. Kata Lord itu berarti Tuan. Yang namanya Tuan, saudara harus bedakan zaman dulu dengan sekarang. Zaman dulu yang namanya Tuan, dia akan punya sangat banyak hamba, budak. Kalau zaman itu saudara. Dan apa yang jadi perintahnya Tuan, itu hukum mati, hukum paten. Buat hamba harus jalan. Bisa ditangkap saudaraku? Bisa dipahami ya? Yesus tuh ngomong gini, katamu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Jadi, nah ini Yesus lanjut nih. Dia patenin dulu nih. Kamu loh yang bilang, aku ini Tuhan dan gurumu. Nah, jadi dia bilang, atas dasar itu, atas dasar gambaran seorang guru, gambaran seorang tuan. Kalau aku membasuh kakimu. Kenapa ini kontroversi saudara? Ini sangat kontroversi. Orang yang hidup di zaman ini tahu. Gak ada yang namanya guru basuh kaki murid itu dari mana, gak ada. Saudara. Yang namanya basuh kaki itu orang yang levelnya lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Kenapa? Karena membasuh kaki itu adalah an act of serving yang paling basic. Saudara harus tahu zaman dulu orang tuh gak pakai sepatu kayak saudara gini. Mereka pakainya kasut. Saudara pernah lihat kasut? Itu teplek itu loh saudaraku. Nah, kebayangkan bahkan kasut itu dipakai orang kaya. Zaman itu. Kebanyakan dari mereka enggak pakai sama sekali. Saudara bisa bayangkan enggak kalau mereka jalan keluar pulang kakinya kayak apa? Bisa kebayang? Saudara aja pakai sepatu tuh, pulang. Habis saudara jalan-jalan. Zaman sekarang jalannya itu aspal. Zaman dulu kan enggak saudara. Itu kebayang enggak kaki itu kotornya kayak apa? Membasuh kaki itu adalah salah satu dasar melayani seorang hamba sama Tuan. Kalau dia pulang, kakinya yang kotor itu dibasuh. Tapi Yesus ngomong, kamu bilang aku ini Tuhan, Tuanmu dan gurumu. Terus Yesus ngomong, tapi aku membasuh kakimu.
Gak ada ceritanya Tuhan membasuh kakinya hamba, itu gak ada ceritanya, saudara. Makanya saya bilang kita punya Tuhan itu kontroversi, saudaraku. Setelah dia ngomong, jadi jika aku membasuh kakimu, dilanjutin lagi. Ditekenin lagi sama dia. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Dari segi tingkatan aku di atas kamu, tapi aku membasuh kakimu. Yesus lanjut ngomong, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Penasaran gak? Ayat ini tuh gak ngomong gini loh saudara. Aku ya udah basuh kakimu. Kamu dong gantian basuh kakiku. Enggak loh. Saudara perhatiin gak ayat ini? Yesus itu enggak ngomong, aku loh udah basuh kamu punya kaki loh. Kamu tuh hamba loh. Enggak, Yesus ngomong, kalau aku yang kamu panggil guru dan Tuhan membasuh kakimu, hendaklah kamu membasuh, saling membasuh kaki satu dengan yang lain. Wow. Sejak dari dulu Yesus itu sudah tahu saudaraku akar masalahnya ada di mana. Dia gak minta saudara balik membasuh kakinya dia. Dia minta, aku sudah ngelakuin itu buat kamu, lakuin itu buat orang di kananmu dan di kirimu. Bukan karena mereka melakukan itu kepadamu, tapi aku sudah lakukan itu kepadamu. Ini ayat ngeri saudara buat saya. Karena jujur ya saudaraku, masalah timbul itu karena saling menuntut kan. Di gereja jujur, ayo. Berapa banyak orang ngomong sama saya seperti ini, katanya orang Kristen. Pernah dengar kata-kata itu? Pernah ngomong seperti itu? Berapa banyak orang ngomong sama saya kayak gini, Pastor, katanya pelayan Tuhan. Yesus itu sudah tahu, saudara. Sejak dari awal dia tahu itu. Itu sebabnya dia bukan mengatakan kamu basuh kaki gunung. Aku yang kamu panggil guru dan Tuhan, aku sudah lakukan itu buat kamu. Dari segi manapun gak layak. I did it anyway. Sekarang yang Yesus minta bukan saudara lakukan itu kepada dia. Lakukan itu kepada orang di kiri dan kananmu. Bukankah kalau seperti itu gereja jadi indah, yang mengerti aminnya yang paling keras. Bukankah kalau seperti itu keluarga jadi indah. Bu, jujur suami istri bertengkar kenapa sih? Kamu harusnya begini. Bukan kamu yang harusnya begini kan? Jujur kan? Bukan karena apa yang tidak dilakukan. Bukan karena apa yang saudara lakukan. Tapi karena apa yang tidak dilakukan itu yang seringkali menyakiti. Boleh gak sih saudara, yuk kita ciptain suasana di gereja keluarga Allah. Saudara dari Senin sampai Jumat udah kerja capek. Yuk hari Minggu santui aja yuk. Jangan dikencengin lagi yuk. Kalau ada yang berebut naik ke lift, kasih jalan. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Halo, di dalam pelayanan ya saudaraku, itu sebabnya Yesus sudah pesen satu ini. Yesus ngomongnya apa? Ayat 15, sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu. Dengan satu tujuan, Yesus yang harusnya nggak perlu ngelakuin itu, dia Tuhan kok. Tuhan dari mana kok malah membasuh kakinya hamba, itu dari mana ceritanya? Gak ada ceritanya. Tapi dia melakukan itu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Oh come on. Karena dia ngerti, dia menciptakan gereja. Dan dia ngerti di gereja ada saling
aturan. Makanya dia ngomong, yuk saling basuh kaki yuk. Saling basuh kaki itu gimana tuh saudaraku sebenarnya? Apa kakinya dibasuh beneran? Ya kalau sekarang masih ada ya, kita gereja kadang melakukan hal itu dan saya appreciate itu. Tapi sesederhana membasuh kaki itu gimana tuh Pak? Merendahkan diri. Kadang tuh ada yang ngomong sama saya, pastor ya ampun pastor, di rumah saja ya, suami saya aja gak pernah loh ngomong keras kayak gitu sama saya. Lah kok ini malah di gereja? Pernah dengar kata-kata itu? Orang tua saya aja gak pernah loh memperlakukan saya kayak gitu. Doa saya di tempat ini, roh yang melayani, hati yang saling membasuh kaki, itu diimpartasikan, terjadi, mengalir. Jemaat satu dengan jemaat yang lain dasarnya kasih. Karena hanya seperti itu ya saudaraku, pelayanan jadi gak berat. Itu sebabnya dari situ kita tuh baru bisa ngomong gini, tampar pipi kanan, kasih. Kita tuh baru bisa gini loh saudara, nyoh gitu. Kalau enggak, tampar pipi kanan, tinju pipi kiri saudaraku. Kok teh enak gitu kan saudara kalau orang Jawa bilang. Tapi hanya ketika kita berbalik berkaca dan kita melihat, itu adalah keteladanan Tuhan kita. Hari ini saya extend kepada saudara satu panggilan yang saya tahu. Satu tantangan challenge yang gak gampang. Will you do? Apakah kau mau melakukan apa yang dia lakukan? Sekalipun gak gampang. Sekalipun hatinya sakit. Kadang ke gereja itu rasanya aduh ya ampun, ini gereja. Karena jujur banyak orang terluka saudaraku, saya tahu. Saya sadar sesadar-sadarnya. Banyak orang terluka dengan gereja, banyak orang terluka dengan hamba Tuhan. Tapi sorry saya juga harus ngomong, banyak hamba Tuhan terluka juga sama jemaat. Fair enough ya. Saya tuh, ada satu leader kita di Magelang saudaraku, saya tuh takjub. Saya ketemu dia pada saat gathering di kota Jogja saudara. Namanya Pak Agung. Saya kaget karena dia bawa anggotanya dari Magelang ikut gathering di Jogja. Yang ikut banyak, kalau saya nggak salah dari Magelang sendiri itu ada sekitar 40-an orang, hampir 60 orang. Karena Magelang sendiri masih kecil saudaraku, jadi bareng-barengan ikut di Jogja. Di gathering kita kemarin itu di Jogja sekitar 700 pelayan Tuhan kita kumpul sama-sama saudaraku, cukup banyak saudara. Kumpul saudara, saya tuh kaget. Ya wajarnya yang lain kan ya naik mobil ya saudaraku. Wajar-wajar lagi ya masih oke lah naik bis gitu kan. Saya tuh ngelihat bapak ini nyetir truk saudara. Bawa jemaat pelayan Tuhan 60 orang tuh di belakang bak truknya saudara. Saya tuh ngelihat, saya tuh tahu dia dari latar belakang apa loh saudara. Saya tahu. Saya tahu siapa keluarganya dia. Dia dari keluarga yang seperti apa saya tahu. Dia pakai kaos oblong, pakai anduk. Kayak sopir driver truk saudara. Dia setirin, dia bawa jemaat. Saya tuh ngelihat, saya terharu. Saya bilang, Pak terima kasih. Oh enggak apa-apa pastor, enggak apa-apa. Dia bilang, santai aja pastor. Kita sukacita kok sama-sama karena teman-teman terbatas. Jadi kita sepakatan naik truk bareng-bareng, dia bilang. Nah, saudara tahu, di saat salah satu dari anggotanya, ini cerita yang buat saya tuh menyentuh sekali. Terkena imbas dari pandemi, saudara. Dia nggak ada pekerjaan. Dia datang sama Pak Agung ini dan dia ngomong, Pak, kondisiku sekarang tuh kayak begini-begini. Dukung doa ya Pak. Jemaat ini juga baik saudaraku, sama sekali nggak nuntut pemimpinnya, dia cuma bilang, Pak dukung doa. Pak Agung ini merasa digerakkan Tuhan, dia kenalkan si jemaat ini saudaraku untuk kerja supaya bisa dapat kerja di pamannya dia. Jadi dia bawa jemaat ini untuk kerja. Tapi yang luar biasa ya saudaraku,
Saya tuh berkali-kali melihat dalam kehidupan saya ya. Tuhan itu menghargai hati. Dia nganterin orang kerja, pamannya bilang, ya it's okay, gak apa-apa masuk aja kerja. Tapi setelah orang ini diterima ya saudara, Pak Agungnya tuh di stop, jangan pulang dulu. Saya pengen ngobrol kata pamannya. Dipanggil 4 mata ngobrol sama pamannya, saudara tahu pamannya ngomong apa? Agung, kalau manggilnya itu apa ya? Om ya. Om sama tante ini udah tua. Pamannya sama bibinya tuh umurnya 75 tahun sudah tua. Om sama tante gak punya anak. Agung, ini perusahaan. Om serahkan ke kamu. Kamu yang akan meneruskan Om memegang perusahaan ini. Datang, nyariin kerjaan, pulang dapat pabrik saudaraku. Kadang cara Tuhan ya, kita gak pernah tahu. Saya berdoa ya, melakukannya bukan karena ada maunya. Tapi hati yang melayani itu yang dilihat ada atas gereja keluarga Allah di tempat ini. Boleh aminmu, amin yang paling keras. Yang kedua saudara, melayani itu adalah satu kehormatan. Apa yang seharusnya kalau orang bilang yang namanya kita melayani berarti kita lebih rendah kan? Saudara kayak di rumah punya ART, saudara dilayani ART saudara. Posisinya adalah tuan dengan majikan dengan bawahan. Tapi bolehkah saya mengatakan melayani adalah privilege. Itu kehormatan Pak. Saya akan ngajak saudara membaca satu kisah ya. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara kenapa. Karena susah untuk memahami kisah ini dari sudut pandang kita manusia zaman sekarang saudaraku. Tapi saya akan bacakan buat saudara Kejadian. Kita lihat kisah dari Yusuf. Pasalnya yang ke-39 ayat ke-3 sampai ayat yang ke-4 saudara. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah ini saudara, ini kata-kata ini unik sekali. Saudara coba saya ajak baca sama-sama yuk. Kita lihat ya ayat 4 ya, ke depan saudara baca. Maka Yusuf mendapat apa? Kasih tuannya. Oke ya, garis bawah kata kasih. Jadi Yusuf dapat apa? Kasih. Dapat kasih itu diwujudkan dalam bentuk apa? Aneh gak saudara? Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani tuannya. Pastor kok aneh? Lo dapat kasih kan harusnya dapat reward. Saudara kalau sekarang misalkan melakukan sesuatu yang baik di perusahaan saudara. Terus bos saudara bilang, oke, sekarang kamu boleh melayani saya. Gitu kira-kira gimana saudara? Mungkin aneh ya. Tapi boleh nggak saya ajak saudara memahami garis pandang cara pikir saat itu. Potifar itu punya banyak budak saudara. Potifar itu punya banyak hamba. Belum tentu hamba-hamba itu tuh bisa ketemu Potifar setiap hari saudara. Saudara aja ada nggak orang-orang tertentu yang saudara nyaman deket? Ada ya? Boleh nggak setiap orang kayak deketin saudara terus berteman sama saudara gitu saudaraku? Enggak kali ya. Jujur kalau kita ngomong ada orang-orang yang kita itu nyaman, ya sama orang-orang itu kita pergi bareng kan gitu. Nah, sama saudara. Zaman itu enggak semua budak itu punya satu kesempatan untuk bisa melayani tuannya langsung. Hanya orang yang dapat kasih dari tuannya itu yang ditarik. Khusus orang itu, dia berhak melayani tuannya. Saudara bisa nangkep pola pikirnya. Boleh lagi ayat ini dikembalikan saudaraku? Media. Nah, yang dimaksud dia melayani tuannya, lihat ini saudaraku. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf.
Nanti saya akan berbicara mengenai hal ini di belakang saudaraku. Mengapa melayani? Karena kadang cara pikir Tuhan dengan cara pikir kita itu berbeda. Yusuf, dia dapat kasih tuannya, dia boleh melayani tuannya, dia dikasih kepercayaan. Bolehkah saya katakan ini? Melayani adalah kehormatan. Ini aja kita bicaranya Potifar. Potifar itu manusia loh Bu. Apa enggak lebih lagi Tuhan? Saya kasih gambaran ya saudara. Betapa terhormatnya kita melayani Tuhan. Boleh saya kasih gambaran? Menurut saudara, di surga yang melayani Tuhan itu siapa? Kita lihat ya. Kita lihat Matius 4 yuk, ayatnya yang ke-11. Ini cerita tentang Yesus di bubungan bait suci, dicobai iblis saudara. Lalu setelah itu iblis meninggalkan dia dan lihatlah. Nah ini, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Pernah terpikir enggak buat saudara? Kira-kira loh kalau kita manusia dibandingin sama malaikat. Tadi yang ibadah sebelumnya saya katakan saudaraku kayaknya loh sudah kalah sebelum bertanding gitu saudaraku. Lucifer itu ya saudaraku disebut sebagai malaikat yang sudah jatuh. Malaikat yang sudah dibuang. Ya saudara harus tahu. Tubuhnya Lucifer dari ujung ke ujung semuanya itu terdiri dari batu permata berharga semua. Ada di sini? Saudara ke gereja dari ujung kepala sampai ujung kaki pakai perhiasan semuanya. Mau dilihat dari sisi mana tuh saudara? Saudara mau membandingkan diri dari segi keelokan. Kita manusia seberapa sih saudara? Saudara mau bandingkan dengan malaikat? Ayo coba, apalagi saudara? Lucifer itu dari ujung kepala sampai badannya keseluruhan itu tuh terdiri dari alat musik saudara. Saya tuh gak habis pikir. Mungkin Lucifer jalan aja. Itu saudara pernah mainin gelas itu yang di keluar bunyinya itu saudara? Nah, saya tuh bisa bayangin Lucifer jalan aja tuh mungkin alat musik sudah berdentang loh saudara. Jujur, sorry saudaraku, sorry. Adakah di sini pemenang Grammy Award? Kira-kira loh, sama-sama Tuhan denger nyanyiannya malaikat, terus kita yang nyanyi. Loh coba, pernah terbayangkan gak? Pernah kepikiran gak? Kalau kucing aja lari loh saudaraku. Kebayang gak sih? Tuhan dengar malaikat nyanyi terus saudara dan saya nyanyi itu di telinganya Tuhan kayak apa? Tapi Tuhan izinkan loh saudaraku. Dengan semua keterbatasan, kekurangan, kelemahan kita sebagai manusia, kita diizinkan melayani Dia. Banyak yang tidak pernah berpikir hal ini. Belum lagi ya, saudara pernah kebayang gak sih? Tuhanmu tuh kudus loh. Yang namanya kados dengan sendirinya memang dia tuh gak bisa bercampur dengan dosa. Masih ingat Yesus bahkan di atas kayu salib, ya, Tuhan itu berpaling loh saudara. Dia gak bisa. Kalau saat ini saya tanya jujur kepada saudara di sini, adakah di tempat ini yang gak pernah buat dosa? Ada yang berani angkat tangan? Gak usah jauh-jauh ya saudaraku. Gak usah yang aneh-aneh dosa apa pastor. Jujur, ada di sini yang gak pernah bohong. Kalau ada angkat tangan, saya yakin gak ada satu orang pun akan angkat tangan. Dia itu kados loh saudara. Dia itu kudus. Saudara bisa bayangin gak, dia ngizinin kita yang kotor duduk di sini menyembah Dia. Oh. Maafkan saya saudaraku, tapi saya harus mengatakan kepada saudara. Melayani adalah kehormatan. Pada saat Dia melihat saudara, Dia bukan melihat dosamu. Dia melihat darah anaknya di atas kepalamu. Dan setiap kali Dia melihat itu mengingatkan
pengorbanan anaknya di atas kayu salib buat saudara-saudara di tempat ini. Itu sebabnya setiap kali dia melihat engkau, dia melihat anaknya yang tunggal, yang sudah dikorbankan demi saudara dan saya. Dan karena itu hari ini kita dilayakkan berdiri di hadapan tahta kasih karunia, saudaraku. Bukankah melayani adalah satu kehormatan? Saya melihat demonstrasi hal ini tuh di Nigeria, saudara. Saya salut. Karena kita nggak ngerti ya, saudara, kita orang baru. Biasanya tamu tuh kami diberi tempat yang namanya VIP room, saudara. VIP room itu karena acaranya panjang ya, padat, kadang sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, saudara. Mereka menyadari bahwa nggak semua tamu-tamu luar negeri itu kuat. Jadi ada satu ruangan namanya VIP room, saudaraku, di mana mereka itu kayak semacam lounge gitu, saudaraku, disediakan makanan, minuman, semuanya. Dan kita tuh dilayani orang-orang di sana. Jadi kadang-kala nanti saudara ditanya gitu, mau minum apa? Oh kalau saya paling suka, saya akan bilang Milo, saya gitu. Nanti sama dia dibikinkan susu coklat panas kayak gitu, saudaraku. Itu dikasih di meja saudara. Kita orang Indonesia kan tahu sopan santun ya Pak. Dilayani kayak gitu ya, kita berpikir kan, aduh kasih tip gitu kan, saudaraku. Sungkan, gak enak orang dibawain apa, makanan dikasih apa segala macam kan. Tendensi kita berpikirnya kasih tip. Saya disenggol sama orang yang nemenin gitu. Dia bilang, dia sudah wanti-wanti, nanti kalau kamu dilayani jangan kasih tip ya. Saya bilang kenapa? Kenapa gak boleh gitu. Karena ternyata saudaraku yang melayani di sana, istrinya dari bank yang punya bank ini. Saya dikasih tahu lagi yang itu tuh istrinya dari yang punya perusahaan senjata ini. Yang di situ, ini istrinya dari yang punya company besar ini. Saya tuh cuman gini, kayak gitu mau dikasih tip saudaraku. Tapi di situ saudara, mereka tidak memandang. Boleh dari latar belakang apapun. Melayani raja di atas segala raja buat mereka adalah satu kehormatan yang mereka kerjakan. Sama seperti Yesus ngomong, bukan karena sampingmu sudah membasuh kakimu, no. Kalau kamu melakukan itu bukan karena orang itu sudah melakukan yang baik buat kamu, no. Tapi kalau kamu melakukan itu karena aku loh, Guru dan Tuhanmu sudah lebih dulu membasuh kakimu. Hal yang sama saya lihat di Solo. Saya tuh kalau datang UC kadang saya takjub, saudara. Sekian tahun yang lalu saya datang UC ya saudaraku. Ada bapak-bapak itu membawa mobil nganterin tamu-tamu kita dari luar kota, saudara. Saya kaget, saudaraku. Sepintas terlihat biasa-biasa, sepintas terlihat kayak bapak-bapak biasa. Tapi ternyata mereka adalah pengusaha-pengusaha suksesnya kota Solo, saudaraku. Mereka melepaskan atribut mereka, mereka datang di gereja, mereka melayani. Doa saya atmosfer seperti ini dibangun atas tempat ini. Di gereja ini ya saudaraku, atmosfer yang seperti ini. Kasih akan Tuhannya yang menyala. All out habis-habisan buat Tuhannya yang menyala. Karena melayani adalah sebuah kehormatan. Yang ketiga saudara, jujur, kalau ini saya banget saudara. Melayani adalah cara kita membalas kebaikan Tuhan. Balas hutang saudara. Saya lahir dari keluarga yang mengajarkan kepada saya, hutang itu harus dibalas. Budi harus dibalas. Kita terbiasa saudaraku, nggak ada yang namanya ini ya Pak, mungkin ya terbiasa dari keluarga ya saudaraku. Dan kalau boleh saya jujur ngomong sama saudara. Hari ini saya berdiri di tempat ini bukan karena saya istrinya pendetanya di sini saudaraku. Hari ini saya melayani bukan karena gembala sidangnya adalah suami saya. No, sorry saudaraku. Tapi saya orang yang sangat berhutang budi sama Tuhan saya. And let it be like that.
Sampai kapanpun biarlah itu yang dalam kehidupan saya mendapati ya saudaraku, tidak peduli saya berusaha membalas kebaikan Tuhan. I can never outnumber him. Saya gak pernah bisa mengalahkan. Setiap saya berusaha melakukan sesuatu, dia lakukan jauh lebih besar. Saudara tahu kisah saya. Saya hanya seorang anak 10 tahun tadinya yang sudah hampir bunuh diri, saudara. Kalau bukan karena Tuhan tangkap saya gak berdiri di depan saudara hari ini. Dia masih berikan saya nafas. Kalau saya bunuh diri dan berhasil saudaraku, maka hari ini saya tidak akan berdiri di depan saudara. Saya sadar, sesadar-sadarnya sadar, kalau saya ada di depan saudara adalah karena saya tahu, saya berhutang segalanya buat Tuhan saya. Doa saya ya saudaraku, jangan pernah hitung-hitungan ya sama Tuhan ya. Boleh? He has done everything. Saudara mau lakukan apapun kepada dia ya saudara gak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan atas kehidupan kita ini. Ada satu ayat yang menggambarkan apa yang saya rasakan ya saudaraku. Ayat ini tuh ngomong gini saudara. Lukas yuk kita buka 7 ayat 41 sampai 43. Ada 2 orang berhutang kepada seorang pelepas uang saudara. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang seorang berhutang 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Ayat ini diakhiri dengan satu pertanyaan. Siapa menurut saudara di antara mereka yang akan terlebih mengasihi orang ini? Saya tanya saudara. Kalau kita sadar ya hutang kita banyak ya saudara. Saya tuh menemukan berbahagialah orang yang bisa merasakan hati yang seperti ini. Tadi saya jumpa anak ini ya. Hati yang paling berbahagia itu adalah saat kau jatuh cinta sama Tuhanmu. Saudara, gak ada yang bisa mengalahkan itu. Hari ini kalau hati itu tidak ada lagi dalam hidupmu ya saudara. Saya berdoa Tuhan pulihkan itu kembali. Karena ketika kasihmu sudah jadi dingin ya saudara. Semua jadi beban. Ke gereja aja beban kok. Mau melayani beban. Ketemu orang kayak gini nih beban loh. Saya pernah merasakan itu saudaraku. Berbahagialah orang yang menyadari sama seperti orang yang berhutang 500 dinar itu. Dia berhutang banyak kepada Tuhannya. Dan yang keempat saudara. Yang keempat, nah kalau poin 1 sampai 3 tadi dari kita ngerti saudaraku. Poin yang keempat ini menarik saudara buat saya. Kenapa? Karena ternyata saudaraku melayani. Saya bacakan ya. Melayani mentransformasi hidup kita jadi besar. Ini sesuatu yang enggak masuk akal sebenarnya. Pastor dari sisi mana melayani kok justru malah membuat kita jadi besar itu dari sisi mana? Tapi Matius 20 ayat 26 tuh ngomong kayak gini saudara. Kita buka yuk ayatnya. Matius 20 ayat 26 ngomong gini. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Boleh lihat ke depan saudaraku? Saya kasih satu rahasia ini ya saudaraku. Melayani adalah road to greatness. Jalan menuju kebesaran. Saya tuh waktu memahami ini tuh saya takjub loh. Saya tuh jadi paham bagaimana jalan Tuhan bukan jalanmu. Rencana Tuhan itu bukan rencanamu. Karena kalau buat kita manusia melayani itu tingkatnya lebih rendah Pak. Wajar. Tapi bagaimana bisa Tuhan ngomong kalau kamu mau jadi besar. Ini saya terjemahkan kata-kata ini ya sudah. Kalau kamu mau jadi besar di karirmu. Kalau kamu mau jadi besar di dalam keluargamu. Kalau kamu mau jadi besar di dalam pelayananmu. Jadilah pelayan. Gak masuk akal kan? Tapi itu yang Tuhan kerjakan atas Yusuf. Yusuf tuh anak kesayangan,
Dikasih jubah maha indah yang tidak satu anak pun dapat. Kebayang nggak? Dibuang jadi budak. Kayak apa rasanya, saudara? Tapi yes, itu caranya Tuhan. Melayani itu road to greatness. Jalan menuju kebesaran. Kenapa? Kebayang nggak saudara pada saat itu Yusuf menari-nari. Dengan jubahnya yang indah itu dia nari-nari. Terus dia ngomong sama kakak-kakaknya. Kamu tahu nggak? Aku dapat penglihatan loh. Aku jadi matahari. Kamu bintang. Kamu sujud menyembah aku. Kira-kira loh saudara, enggak usah kakak-kakaknya. Saudara lihat saya ngomong gitu pengen dicekik enggak rasanya? Kebayang enggak orang kayak Yusuf kayak gitu, gimana caranya bisa dipakai Tuhan? Tapi ketika dia belajar, dia sebagai budak, dia belajar. Yang pertama ya saudaraku, tahukah saudara pada saat kau melayani, engkau belajar kapasitas hatimu di-upgrade. Kau belajar kerendahan hati. Yusuf belajar kerendahan hati. Tengil loh itu anak saudaraku. Satu sisi saya tuh jujur gak bisa nyalain loh kakak-kakaknya saudara. Lihat anak tengil macam begitu. Apa gak rasanya pengen dipites gitu saudara. Dia tengil. Tapi ketika dia jadi hamba di situ ya saudara, dibentuk itu saudara. Dia belajar kerendahan hati, karakternya di-upgrade. Jujur ya saudara, ketika saudara melayani ya, nanti saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang saudara ngomong gini, Pastor, yang macam begini kok ya ada hidup bernafas lagi Pastor. Tapi bukankah dari situ karaktermu dibentuk? Kalau mengizinkan lo ya, kalau diizinkan lo ya. Masalahnya banyak orang, perhatikan ini saudaraku. Banyak orang besi menajamkan besi, lari. Banyak orang gak mau bergereja lokal. Kenapa? Pastor kalau tahu dapurnya, loh buat saudara ngomong kalau tahu dapurnya, Tuhan justru ngomong tahu dapurnya memang kan. Saudara nangis, saudara sakit buat Tuhan, Tuhan ngomong yes. Saudara tahu kenapa? Karena buat Tuhan, apa yang saudara pakai saat ini ya nggak akan saudara bawa mati. Yang mengerti katakan amin. Saudara boleh pakai sepatu merek apa, saudara boleh pakai tas merek apa, saudara boleh pakai baju branded, silakan. Itu nggak akan dibawa pada saat kita dipanggil pulang. Yang mengerti katakan amin. Tapi hatimu sebagai hamba yang melayani, nilainya kekekalan dibawa sampai akhir. Jalanku bukan jalanmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Itu sebabnya jujur ya saudara. Manusia tertariknya apa? Hasil, berkat, mujizat. Kan yang dikejar itu. Tuhan tertariknya apa? Proses. Loh, sekarang kalau saudara kaya buat Tuhan jujur loh. Terus ya mau ngapa saudara? Jalannya di surga aja dari emas tuh. Saudara mau bicara apa? Gak ada yang bisa mau sekaya apapun loh. To be honest, dia di sana diinjak-injak tuh emas kok. Bukan itu yang dia cari, itu yang kita cari. Kita datang supaya diberkati, kita datang supaya nanti Tuhan kerjakan mujizat. Kita disembuhkan dan lain sebagainya. Buat Tuhan, bahkan kita dipanggil pulang pun, malaikat di surga bersuka cita kok. Maaf ya saudara, saya ajak saudara untuk memahami nih. Ada perbedaan di sini. Buat kita, kesembuhan, mujizat kan, puji Tuhan kita hidup lagi kan. Loh buat Tuhan kan saudara malah ketemu sama Tuhan. Saudara bisa mengerti gak perbedaan pikiran ini? Maaf saya menempatkannya agak ekstrim ya saudara. Tapi kita harus ngerti loh. Buat kita tertarik berkatnya. Buat dia tertarik prosesnya.
Itu sebabnya melayani adalah road to greatness. Di mata Tuhan itu yang dia cari. Hatimu yang hancur, pada saat hatimu hancur. Engkau nangis, engkau terluka. Tapi ketika kau bangkit kembali, itu yang dia cari. Masalahnya banyak sekarang orang menghindari itu, saudaraku. Pattern dasarnya Tuhan itu 2 instansi yang dibentuk hanya oleh Tuhan ya, saudaraku. Enggak diinisiasi oleh Tuhan. 1 family, keluarga. Yang kedua gereja. Ini 2 instansi yang dibentuk Tuhan. Menurut saudara, Tuhan nganggur, saudaraku. Kalau dia bentuk 2 instansi ini pasti ada sebabnya loh. Tapi coba saudara lihat apa yang manusia lakukan. Manusia berusaha merusak 2 ini. Berapa banyak orang hari-hari ini tidak mau komit dalam 1 ikatan pernikahan. Dunia sudah mulai berbalik sekarang, saudaraku. Gak usah menikah, gak apa-apa. Saudara kalau lihat pemikiran Western sekarang, konsep keluarga itu sudah mulai dirusak. Gereja sama. Pastor gak usah gereja-gerejaan, saya bisa kok ibadah sendiri di rumah. Pernah mendengar kata-kata itu? Saya interdenominasi, pastor saya di mana-mana oke kok. Semua kan gerejanya Tuhan. Kalau memang seperti itu, kenapa Tuhan bentuk 2 instansi ini? There must be a reason. Dan tahukah saudara salah satu alasannya? Dia pakai gerejanya dan keluarga untuk membentuk saudara dan saya. Besi menajamkan besi. Tapi kalau kau bertahan ya saudaraku, di situ kau keluar jadi emas murni. Hatimu dibentuk, kapasitas hatimu diperbesar. Kapasitas karaktermu diperbesar. Kapasitas kerendahan hatimu diperbesar. Masalahnya itulah yang menyenangkan hatinya Tuhan, saudara. Dan poin saya yang terakhir, melayani karena proses itulah melayani. Membuat melayani itu sendiri menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan kemuliaan di matanya Tuhan. Karena Tuhan tahu, gak gampang melayani, lebih enak dilayani. Tuhan tahu saudara, dari awal dia tahu, sakitnya dia tahu. Itu sebabnya buat orang-orang yang bertahan, tahukah saudara melayani itu membentuk tahan uji dalam hidupmu. Mengupgrade tanggung jawab. Buat orang-orang yang demikian, maaf saudaraku, saya bacakan ayat ini, Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Boleh sama-sama baca dengan suara keras 2-3. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wow. Wow. Gak gampang ya? Ada di sini yang mau menanggapi tantangan dari Tuhan. Pastor, saya gak ngejar dihormati Bapak kok. Nah, boleh gak saya balancing saudaraku? Jangan salah ya Bapak Ibu. Tanpa saudara melakukan apapun, Yesus sudah jatuh cinta sama saudara. Saya balancing ya. Karena akan selalu ada orang-orang yang mengatakan, Pastor, kenapa sih kok harus begini, kenapa sih kok harus begitu? Ikut Tuhan kok, Tuhan aja gak rese kok, malah pendeta yang rese gitu. Loh ya betul saudara, saya setuju kok. Even you do not do anything ya saudara. Trust me. Saudara berdosa aja dia udah jatuh cinta sama saudara kok. Bisa dipahami saudaraku? Tapi ada level yang berbeda. Bayi saya pernah nyampaikan ya, cuman uget-uget, saudara seneng kan? Lakuin apa bayi itu? Yang ada malah dia buang air besar, saudara harus bersihin. Dia nangis, dia lapar. Itu pun saudara bilang, lucu ya. Kan? Tapi setelah bayi itu bertambah dewasa. Nah, saya pernah tanyakan ini kepada saudara.
Saudara melihat anak usia 17 tahun, terus saudara bilang, lucu ya dia uget-uget. Bisa saudara bilang, lucu ya. Saudara sebagai orang tua bilang, kamu kan udah umur 17 tahun. Sana ayo belajar mandiri. Uget-uget. Saya tanya, masih bisa bilang gak sama anak saudara yang udah umur 17 tahun? Lucu ya. No. Kita buka ya ayatnya ya, Maleakhi yuk. Itu sebabnya di tempat ini belajar ya saudaraku, pengajaran kita seimbang ya. Aminnya boleh yang paling keras. Amin. Kita sadar sesadar-sadarnya. He first love us. Gak pernah bisa. Mau saudara seperti apapun ya, dia tetap mengasihi saudara kok. Saudara berbuat dosa juga dia mati buat saudara. Tapi lihat ayat ini, Maleakhi 3 ayat yang ke-17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, lihat ini saudara. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kalau saudara baca ayat ini apakah berarti kalau anak itu enggak melayani bapaknya enggak sayang? Seperti yang saya katakan tadi saudara. Saudara enggak ngelakuin apa-apa, saudara masih dosa aja Tuhan sudah jatuh cinta sama saudara. Kita tidak melayani supaya dia mencintai kita, yang mengerti katakan amin. Come on. Tapi yes, ketika anak itu bertumbuh dewasa, Bapak melihat ada anak-anak yang berbeda. Bapak melihat anak-anak yang bisa dipercaya, anak-anak yang mau bertumbuh, anak-anak yang disakiti tetapi tetap mencintai bapaknya. Bapak melihat karakter yang demikian tumbuh dalam hidupmu. Itu sebabnya Bapak berkata yang seperti itu, Yesus ngomong, orang yang seperti itu dihormati Bapakku. Bukan berarti itu mudah saudaraku. Tapi saya berdoa ya, dari rumah ini lahir hati yang mengasihi Bapak, membalas kebaikan Bapak, sehingga orang-orang di luar sana yang membutuhkan, mereka bisa dibawa mengenal hatinya Bapak. Berapa banyak dari saudara yang rindu mau? Yuk sama-sama yuk kita bangkit berdiri kita katakan. Kenapa saudaraku? Karena kadang yang namanya manusia ya. Berapa banyak tahu kita itu gampang lupa saudaraku? Suami istri aja. Berapa banyak suami melakukan hal baik yang diingat istri yang jeleknya. Sama. Berapa banyak Tuhan sudah berbuat baik dalam hidup kita. Karena satu doa yang tidak dikabulkan. Karena satu hal yang Tuhan tidak izinkan. Kita marah sama Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Itu sebabnya lagu ini berkata, telah kulihat kebaikanmu di hidupku. Jangan pernah lupakan. Selalu ingat-ingat kebaikan Tuhan, saudaraku. Ada 1001 alasan Pak, untuk kita bisa bersyukur. Betul, mungkin masih diizinkan di dalam pergumulan, betul. Kadangkala masalahnya belum diambil sama Tuhan, betul. Kadangkala belum dijawab doanya. Tapi boleh gak sih? Sama-sama kita angkat tangan, kita bisa mengatakan. Angkat kedua tangan saudara, diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Biar firman ini tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupanmu. Dasarnya harus kasih. Dimulainya dengan hidupmu dipenuhi kasih. Dari tempat ini mengalir kasih itu penuh sampai meluber dalam hidupmu. Perkatakan dalam kehidupanmu sehat tubuhmu saudaraku, baik jiwamu. Sejak dari hari ini setiap luka, kekecewaan, kemarahan, kebencian, ketakutan disingkirkan. Baik jiwamu. Kuat rohmu, panjang umurmu. Untuk menceritakan semua perbuatan besar yang daripada Tuhan. Pulang dari tempat ini sudah bawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus,
persekutuan dengan Roh Kudus-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, diberkati, katakan dengan suara yang paling keras. Amin.